Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tawakal, mahasiswa Universitas Megarizki, Fakultas Farmasi, Prodi S1 Farmasi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu wawasan ilmu farmasi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Materi yang pertama, ilmu farmasi. 2. Definisi farmasi. 3. Sejarah farmasi. 4. Pendidikan farmasi. 5. Obat dalam farmasi. 6. Resep. Dan yang ketujuh, bisnis farmasi. Langsung saja kita kembali kepada materi yang pertama, yaitu ilmu farmasi. Ilmu farmasi adalah ilmu tentang obat-obat yang mempelajari cara membuat, memformulasi senyawa obat menjadi sebuah sediaan yang dapat beredar di pasaran. Ilmu farmasi erat hubungannya dengan ilmu fisika, yaitu senyawa obat memiliki sifat fisika yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, yang pada akhirnya akan mengaruhi efek pengobatan dari obat serta kestabilan dari sebuah sediaan obat. 2. Definisi farmasi. Kata farmasi berasal dari kata farmakon yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Jika digunakan secara tepat akan menjadi obat, namun apabila penggunaannya tidak tepat berpotensi menjadi racun. Farmasi merupakan proses kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Farmasi juga adalah profesi yang berkarya melalui penguasaan seni dan ilmu membuat obat dari bahan alam maupun sintetik yang cocok dan nyaman untuk didistribusikan dan digunakan dalam pencegahan dan pengobatan penyakit. 3. Sejarah ilmu farmasi. Ilmu kefarmasian belum dikenal oleh dunia pada zaman Hippocrates, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 460 sebelum Masehi sampai dengan 370 sebelum Masehi. Pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosis suatu penyakit yang diderita oleh sang pasien, tetapi ia juga mempersiapkan ramuan atau racikan obat, seperti halnya seorang apoteker. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang yang dapat mendalami keahlian dalam pembuatan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadarinya dan memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara kedokteran dan kefarmasian. Perintah tersebut sekarang dikenal dengan istilah Decretus Sailis. Dari sinilah sejarah farmasi ini berasal, sehingga para ahli mengambil kesimpulan bahwa akar ilmu kedokteran dan ilmu kefarmasian ialah sama. Berikut ini adalah tokoh-tokoh besar yang berjasa terhadap terbentuknya ilmu farmasi. Yang pertama, Paracelsus berpendapat bahwa untuk membuat sediaan obat perlu pengetahuan kandungan zat aktifnya dan dia membuat obat dari bahan yang sudah diketahui zat aktifnya. 2. Hippocrates yang dikenal dengan Bapak Kedokteran, dalam praktek pengobatannya telah menggunakan lebih dari 200 jenis tumbuhan. 3. Claudius Galen menghubungkan penyembuhan penyakit dengan teori kerja obat yang merupakan bidang ilmu farmakologi. 4. Ibnu Sina telah menulis beberapa buku tentang metode pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan, obat, serta cara pembuatan sediaan obat seperti pil, supositoria, sirup, menggabungkan pengetahuan pengobatan dari berbagai negara, yaitu Yunani, India, Persia, dan Arab untuk menghasilkan pengobatan yang lebih baik. 4. Pendidikan farmasi. Sistem pendidikan di sekolah farmasi terdiri dari Sekolah Menengah Kejuruan SMK Farmasi yang dirancang selesai selama 3 tahun, Diploma Farmasi yang dirancang selama 3 tahun dengan gelar Ahli Muda Farmasi, Sarjana Strata 1 yang dirancang selama 4 tahun dengan gelar Sarjana Farmasi.
profesi apoteker yang dirancang selama dalam 1 tahun dengan gelar apoteker, magister atau strata 2 yang dirancang selama 2 tahun dengan gelar master farmasi, dan program doktoral yang dirancang selama 3 tahun dengan gelar doktor. 5. Obat dalam farmasi. Obat dalam farmasi juga disebut medikasi atau obat dalam pemahaman masyarakat umum adalah zat kimia yang digunakan untuk mengobati, menyembuhkan, mencegah, atau mendiagnosis suatu penyakit atau untuk meningkatkan kesejahteraan. 6. Resep. Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter kepada apoteker, pengelola apotik, untuk menyiapkan dan atau membuat, meracik, serta menyerahkan obat kepada pasien. Menurut Perundangan Menteri Kesehatan Nomor 72 2016, resep adalah permintaan tertulis dari dokter kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik, untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. 7. Yang terakhir, bisnis farmasi. Bisnis farmasi adalah semua kegiatan dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan menawarkan barang jasa pada seluruh apotek yang menyangkut obat-obat. Bisnis farmasi terbagi 2, yaitu bisnis kefarmasian non-pelayanan, kefarmasian, dan bisnis pelayanan kefarmasian. Bisnis kefarmasian non-pelayanan terbagi lagi menjadi pabrik obat, pedagang besar atau yang disingkat dengan PBF, dan penyedia bahan baku maupun bahan setengah jadi. Sedangkan bisnis pelayanan kefarmasian terbagi menjadi apotik, apotik rakyat, dan toko obat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.